Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa. Apakah ada yang bersedia? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, pada teman Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapa Surga dan Putra dan Kudus. Gilasari, Hadir, Bu. Polora, Hadir, Bu. Aling, Hadir, Bu. Risna. Hadir, Bu. Nah, apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Jadi Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu supaya kalian dapat menjelaskan pengertian sakramen sebagai tanda dan sarana Allah secara sederhana. Kedua, bisa menyebutkan macam-macam sakramen dalam gereja Katolik. Ketiga, mengenal manfaat sakramen dalam kehidupan umat beriman. Dan keempat, menunjukkan sikap hormat dan syukur terhadap sakramen yang diterima. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Baptis. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar ketika seorang bayi dibaptis. Di sini semuanya udah pada dibaptis nggak? Sudah. Ya. Kita itu harus. Kenapa kita harus dibaptis? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Kita dibaptis itu artinya kita diterima secara sah oleh gereja Katolik. Nah, kita juga dihapuskan dosa-dosa asalnya. Jadi mengapa penting untuk kita harus dibaptis? Misalnya ada teman kalian yang belum baptis, kita bisa ingatkan, ayo baptis gitu. Dan seterusnya. Di sini ada baptis apa saja? Ada yang paling ya? Tadi ini sakramen baptis. Terus ini sakramen apa? Ini sakramen krisma. Ini sakramen apa? Pertobatan. Ini sakramen Ekaristi. ini sakramen pertobatan. Pertobatan. Nah, jika ini Imamat. Ingat, Bu. sakramen ekaristi. Oh, iya. Karena dia menyambut ini ada roti. Jika yang ini dia menghadap pastor, rekonsiliasi dalam bahasa Indonesia. Terus jika ini Perkawinan. ya, ini mengikat antara pria dan wanita dalam satu pernikahan di hadapan Tuhan Yesus. Seterusnya di sini ada sakramen apa? Imamat. Ya, ini sakramen imamat ketika seorang pastor ditabiskan. Dan yang terakhir ini apa? Pengurapan. Ya, biasa yang digunakan saat orang sudah menuju ajalnya. Benar sekali. Nah, Ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya 22 orang. Polora dengan Mila, Aling dengan Wisnu. Kerjakannya yaitu kalian diminta untuk mencocokkan gambar dengan keterangan yang benar. Misalnya ini sakramen baptis. Kalian cari di sini, kalian hubungkan yang mana sakramen baptis. Misalnya ini lagi sakramen ekaristi. Ya, dihubungkan. Oke. Namanya buat 2 orang atau satu? Boleh langsung di sini nama itunya, namanya misalnya Aling dan Risna.
Oke, yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah sarana keselamatan dari Allah. Dari antara ketujuh sakramen ini, kita akan membahas 3 saja, secara lebih dalam. Yang pertama itu adalah sakramen baptis. Nah, dalam sakramen baptis, orang yang dibaptis berarti mulai hidup baru secara Katolik. Dengan dibaptis berarti diterima secara resmi sebagai anggota gereja. Menjadi anggota gereja berarti menjadi murid Yesus. Makanya penting untuk kita dibaptis. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Yesus sendiri saja juga dibaptis. Makanya apalagi kita manusia ini. Itu tentu saja dapat memotivasi kita. Dengan baptisan kita dapat menerima rahmat sakramen lainnya seperti Ekaristi, Krisma, Tobat, dan lain-lain. Sebagaimana yang diatur oleh gereja. Nah, jadi dalam sakramen baptis, orang dibaptis berarti memulai hidup baru secara Katolik. Orang dibaptis yang sudah dibaptis itu artinya dia dosa-dosanya itu telah dihapuskan oleh Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Maka dari situ yang dibaptis berarti dia secara resmi diterima sebagai anggota gereja. Menjadi anggota gereja berarti menjadi murid Kristus. Dengan baptisan kita dapat menerima sakramen lainnya. Dengan sakramen baptis, nah kalian masih ingat gak apa yang digunakan pastor untuk membaptis kalian waktu kecil? Air, ada apa lagi? Membaptis, lilin, dan kain putih. Itu yang biasa digunakan dalam pembaptisan. Selanjutnya ini ada sakramen apa? Ekaristi. Nah, sakramen Ekaristi ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, jadi sakramen Ekaristi ini merupakan sumber kehidupan umat Kristiani. Dalam sakramen Ekaristi kita mengenang kembali kisah perjamuan malam terakhir. Yesus berpesan kepada rasul-rasulnya supaya mereka selalu mengenang Dia dalam merayakan kembali perjamuan yang telah diadakan. Para rasul menaati pesan para Yesus dan mewariskan pesan itu kepada pengikut-pengikutnya sampai hari ini. Membimbing baptisan baru menjadi Katolik yang baik apabila orang tuanya berhalangan atau tidak mampu melakukannya. Makanya penting dari situ kita harus ke gereja, yaitu untuk merayakan sakramen Ekaristi. Dengan sakramen Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus. Penetapan perjamuan malam. Lukas bab 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
sini sangat penting. Kenapa kita harus menerima sakramen Ekaristi? Di sini telah tertera bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita itu saat merayakan sakramen Ekaristi, kita mengingat dan mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib saat menyelamatkan kita. Makanya penting sekali kita untuk pergi ke gereja setiap minggu untuk menerima sakramen Ekaristi. Jadi roti dalam Ekaristi tersebut adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Pada akhir perjamuan Yesus berpesan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir, melainkan kita mengenang peristiwa penyerahan diri Yesus dalam roti dan anggur yang sudah. Selanjutnya itu ada sakramen tobat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang tahu perbuatan kesalahan itu seperti apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tidak baik itu seperti apa? Ya. Jadi kita itu tidak boleh melakukan kesalahan. Tuhan Yesus sangat membenci orang yang berbuat kesalahan. Maka dari itu, kesalahan yang kita lakukan ini sering disebut sebagai dosa. Jadi kayak perbuatan yang tadi itu mengganggu teman, mencontek, terus berkata kasar, tidak menghormati orang tua, suka berbohong. Itu tuh merupakan termasuk perbuatan berdosa. Dosa itu membuat kita meninggalkan Allah dan sesama dengan lingkungan. Jadi kalau kita berbuat dosa itu kita berarti menjauh dari Tuhan. Namun Allah sangat mencintai manusia. Allah mau manusia yang berbuat dosa bertobat. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan dan sesama lingkungannya. Nah, jadi jika kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Poin penting yang dapat kita lihat, dosa berarti berpaling dari Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dosa selalu merugikan diri sendiri dan sesama. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Tuhan sangat senang menerima kembali setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Makanya dari itu, kalau kita akan mengatakan kita berbuat salah, kita tuh harus bertobat. Pasti Tuhan tuh tidak akan marah. Tuhan itu pasti akan menerima kita. Sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Itu tadi yang Ibu jelaskan. Kuasa pengampunan dosa diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul yang diserahkan kepada para penggantinya, yaitu kepada uskup-uskup dan imam sampai sekarang. Nah, biasanya itu kan di gereja itu nanti pasti kalian akan menerima sakramen tobat sebelum Ekaristi itu kan. Nah, di situ kalian akan mengaku dosa bisa dengan uskup atau imam-imam. Tapi yang paling sering itu dengan imam, yaitu dengan pastor atau romo. Nah, imam memberikan pengampunan atas nama Tuhan, bukan namanya sendiri. Imam memberikan nasihat dan memberi denda penitensi atas. Selanjutnya, di sini Ibu ingin menceritakan seorang santo yang sebelumnya membenci Tuhan Yesus, tetapi dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, nama santo ini adalah Paulus. Suatu hari, Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba, suatu sinar yang amat terang melingkupi dia. Dia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Setelah buta matanya, Saulus bertobat. Saulus kemudian dibaptis dan namanya menjadi Paulus. Paulus menjadi seorang murid yang amat mengasihi Yesus. Nah, jadi di sini ceritanya sebelum dia menjadi santo, Saulus ini benci akan Tuhan, akan pengikut Tuhan. Di sini dia menangkap para murid Kristus.
Namun tiba-tiba ada suatu kejadian di mana matanya buta, dan karena kuasa Tuhan dia bisa melihat kembali, makanya dari situ ya percaya lagi akan Tuhan dan dia itu bertobat, artinya dia kembali kepada Tuhan. Nah, jadi ibu akan mengoreksi tugas kalian. Tapi sebelum itu ibu ingin memberikan kalian kuis. Ibu akan bacakan soalnya. Nomor 1. Apa syarat awal? Oh, sudah? Yang harus dipenuhi seseorang yang ingin menjadi Katolik. Nah, pertanyaan kedua. Dengan menerima sakramen baptis, berarti seseorang itu telah. Nah, yang ketiga itu, apa nama sakramen? Sumber kehidupan Katolik. Nomor 4, apa itu arti bertobat? Nomor 5, siapa nama santo yang sebelumnya membenci Kristus dan pengikutnya, namun ia bertobat? Nama santo yang sebelumnya membenci Tuhan Yesus tapi kemudian menjadi pengikutnya. Tapi ibu mau kalian mempresentasikan ini dulu, tadi ibu lupa. Nah, kelompok pertama itu kelompok Mila dan Flora, silakan maju. Ibu ingin kalian mempresentasikannya. Dan kenapa kalian bisa yakin itu jawabannya? Nah, baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Nah, ini adalah mencocokkan gambar dengan keterangan yang benar. Yang pertama ini adalah sakramen baptis. Karena di sini karena ada air, kain putih, dan ini menandakan dia akan dibaptis. Dan yang kedua ini adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini adalah ada orang yang akan menerima komuni pertama, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga ini adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma ini adalah menandakan kita menerima sakramen Krisma adalah agar kita sudah benar-benar dewasa, dan sakramen Krisma ini menandakan bahwa kita tidak boleh lagi berpindah atau mengikuti agama lain. Ini adalah sakramen penyembuhan orang sakit, di mana seseorang sudah mendekati ajalnya atau sudah sekarat mau meninggal. Selanjutnya ada sakramen perkawinan, di mana seseorang suami istri akan melakukan. Oke, anak-anak minta tangan untuk kelompok yang mau di depan. Silakan duduk. Nah, jadi selanjutnya ibu akan mendengarkan dari kelompok lain juga ini, dari kelompok Aling dan Risna. Silakan maju. Baik teman-teman, jadinya kami berdua di sini, kami akan menjelaskan tugas yang dikasih ibu, yaitu mencocokkan gambar dengan keterangan yang benar. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar sakramen, yaitu di sini terlihat ada anak kecil yang sedang atau mau dibaptis oleh seorang pastor. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar perayaan Ekaristi atau
Nah, yang kedua ini ada gambar perayaan Ekaristi di mana anak berusia 13 mungkin SMP. Jadi luruskan. Yang gambar kedua itu ada gambar seorang pastor yang membagikan hostia, yaitu sakramen Ekaristi. Nah, jadi selanjutnya boleh lagi dijelaskan. Nah, yang ketiga adalah gambar di mana seseorang menerima sakramen Krisma. Ini tanda bahwa seseorang sudah dianggap menjadi orang dewasa, di mana orang tersebut sudah menerima sakramen Krisma tidak bisa lagi berpindah agama. Salah satunya contoh misalkan pindah ke agama Islam lain atau Kristen dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada sakramen tobat, di mana seseorang menerima sakramen, mengakui segala dosanya di hadapan pastor, dan mengakui kesalahannya atas setiap perbuatannya dan mengenal kedua seorang pria dan wanita disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang ini juga apa yang dijelaskan? Nah, langsung saja di sakramen berikutnya. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali yang ditangani. Nah, selanjutnya ada sakramen imamat, di mana salah satunya seorang frater itu akan menerima sakramen imamat. Dia ditabiskan menjadi seorang pastor. Ini biasa sakramen imamat, seorang pastor ini menerima sakramen tersebut dari uskup biasanya, karena yang bisa memberi sakramen imamat ini adalah uskup, bukan pastor. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sempurna. Yang selanjutnya tugasnya boleh dikerjakan sambil Ibu menjelaskan, kalian dengarkan ya. Baik, Bu. Nah, Sudah. Tugasnya. Di sini kan gambar yang pertama kan sakramen baptis, artinya seseorang itu resmi dan diterima menjadi anggota gereja dan murid-murid Yesus, di mana dosa asalnya itu juga diampuni dan kita akan memulai hidup baru. Selanjutnya yang kedua ini kan ada sakramen Ekaristi. Nah, dalam sakramen Ekaristi ini yang boleh menerima yaitu orang yang sudah dibaptis dan saat mereka mengikuti memang pembelajaran sakramen Ekaristi. Jadi tidak boleh jika kita langsung menyebutnya seperti itu. Seperti ini sakramen Krisma, yaitu sakramen pendewasaan iman. Jadi orang yang benar-benar sungguh sudah dewasa imannya dapat menerima ini supaya lebih diteguhkan lagi imannya supaya tidak goyah. Terus yang di sini tuh sakramen tobat. Nah, sakramen tobat ini di mana seseorang mengakui dosanya di depan pastor atau uskup. Jadi tidak sembarangan orang ya. Selanjutnya ini adalah sakramen pengurapan orang sakit. Tujuannya ini supaya mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi penyakitnya. Dan selanjutnya itu sakramen perkawinan, di mana sakramen perkawinan ini mengikat antara pria dan wanita di depan Tuhan Yesus. Selanjutnya sakramen imamat, ini adalah
sakramen yang diterima oleh orang awam hingga dia menjadi seorang imam. Apakah sudah ada yang selesai? Biar Ibu koreksi. Silakan tugasnya diambil. Silakan. Perwakilan kelompok dan tugas masing-masing. Nah, Ibu mau meminta kesimpulan dari kalian. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari materi kita ini. Habis kesimpulan, siapa ini yang mau pulang? Dengan cepat memberikan kesimpulan, wajib pulang. Ayo, apa yang tadi kita sudah pelajari? Tentang apa tadi? Sakramen, Bu. Sakramen apa saja? Baptis. Dan sakramen tobat. Nah, artinya sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang sungguh hadir di kehidupan kita. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu keluar dulu ya. Ya, Bu.